Halo Sobat Edu, selamat datang di episode spesial podcast kita, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Saya Nuryansa sebagai host, dan hari ini kita punya 3 narasumber hebat, yaitu Eka Putri Haryati, Nur Aisyah, dan Muhammad Arif Nur Idopi. Selamat datang semuanya. Halo, senang bisa berbagi pengalaman. Terima kasih Bang Yayan, senang bisa di sini. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang telah menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita pada podcast saat ini. Nah, di sini kita akan membahas 3 aspek berdiferensiasi. Ada konten, proses, dan produk. Mari kita mulai dengan aspek pertama, yaitu konten. Untuk Eka Putri Haryati, bisa jelaskan tentang konten dan bagaimana Anda menerapkannya dalam kelas? Silahkan. Tentu Bang Yayan, jadi diferensiasi konten itu adalah tentang menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan minat siswa. Saya akan menggunakan berbagai jenis sumber belajar, itu seperti video, artikel, dan infografis dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Dan ini memungkinkan siswa itu untuk memilih konten yang paling sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka itu lebih terlibat dalam pembelajaran. Kira-kira begitu. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Eka. Nah, tadi kan kita berbicara tentang konten ya, konten secara umum lah ya. Nah, untuk kali ini, jika Anda menjadi guru, bagaimana cara Anda mendesain konten yang sesuai untuk berbagai tipe siswa? Nah, tipe siswa ini kan banyak, bermacam-macam. Nah, bagaimana cara Anda untuk mendesain konten yang sesuai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Yayan. Jadi, jika saya menjadi guru, bagaimana cara saya mendesain konten yang sesuai untuk berbagai tipe siswa? Nah, untuk konten, saya akan memastikan ada berbagai sumber belajar. Misalnya, saya bisa menggunakan teks, video, dan permainan interaktif. Dengan cara ini, siswa yang suka membaca bisa mendapatkan materi dari buku. Sementara yang lebih suka belajar secara visual, itu bisa mendapatkan informasi dari video langsung. Seperti itu. Baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Eka itu tentang konten ya lebih ke berbagai sumber belajar. Misalnya bisa menggunakan teks, video, dan permainan interaktif. Nah, menggunakan berbagai sumber belajar sesuai dengan tipe siswa. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Eka. Sekarang kita beralih ke proses. Untuk proses ini kita akan ditemani oleh narasumber kedua, yaitu Nur Aisyah. Nah, bagaimana Anda akan menyesuaikan proses belajar agar lebih inklusif? Silakan. Terima kasih kepada Bang Yayan atas pertanyaannya. Nah, terkait bagaimana menyesuaikan proses pembelajaran agar lebih inklusif. Nah, menurut saya percaya bahwa proses pembelajaran itu harus bersifat fleksibel. Misalnya, saya akan memberikan pilihan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Siswa yang lebih cepat bisa menyelesaikan proyek kelompok, sementara yang lain bisa bekerja dengan bimbingan lebih intensif. Ini membantu semua siswa merasa nyaman dan termotivasi. Baik, terima kasih. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Nur Aisyah itu tentang proses ya, agar lebih inklusif, bisa memberikan pilihan tugas atau menyelesaikan proyek secara kelompok. Nah, masih untuk Nur Aisyah atau Aisyah, biasa dipanggil Aisyah, apa yang bisa Anda bagikan tentang proses pembelajaran? Baik, terima kasih kepada Bang Yayan. Nah, terkait proses, saya fokus pada metode pembelajaran berbasis kelompok. Saya membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan mereka. Dalam kelompok ini, mereka dapat saling mendukung dan belajar dari satu sama lain.
Dengan memberikan tugas yang berbeda untuk setiap kelompok, siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bang Yayan. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Nur Aisyah. Mungkin proses ini lebih ke strategi pengajaran ya. Saya menangkapnya seperti itu. Seperti kayak kita memberikan diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis kelompok atau proyek seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang produk. Nah, produk ini dari narasumber ganteng kita, Muhammad Arif Nur Idofi. Mari kita dengar tentang produk. Silakan untuk Muhammad Arif Nur Idofi, atau biasa dipanggil Bung Arif. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam hal diferensiasi produk, diferensiasi ini memberi siswa kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Misalnya memberikan pilihan kepada siswa untuk membuat presentasi, poster atau video sebagai hasil belajar. Nah, hal ini bisa membantu mereka mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan kekuatan masing-masing. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Arif tentang produk. Produk ini lebih ke menunjukkan pemahaman siswa dengan cara yang unik. Nah, terakhir. Ya, sebelum kita menutup ini terakhir ya. Jika Anda menjadi guru, produk apa yang akan Anda tawarkan untuk menunjukkan pemahaman siswa? Ya, jika menjadi seorang guru, saya akan memberikan siswa pilihan dalam bentuk produk akhir mereka. Misalnya, mereka bisa memilih untuk membuat poster, video, atau presentasi digital. Dengan cara ini, maka siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang mereka sukai. Ya, ini juga meningkatkan kreativitas mereka sebagai seorang siswa. Begitu. Terima kasih untuk Arif yang telah menyampaikan tentang produk atau diferensiasi produk. Yang mana produk ini untuk siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang mereka sukai, sehingga juga bisa meningkatkan kreativitas mereka seperti membuat poster, video, atau presentasi digital. Ya, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh para narasumber kita di sini, yaitu Eka Putri Haryati, Nur Aisyah, dan Muhammad Arif Nur Idofi. Dalam episode kali ini kita telah membahas 3 aspek penting dari diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, untuk konten, ini diferensiasi konten memungkinkan siswa memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, seperti menggunakan berbagai sumber belajar yang bervariasi. Nah, selanjutnya untuk proses, melalui metode pembelajaran berbasis kelompok atau seperti belajar secara kolaboratif sehingga saling mendukung dengan tugas yang disesuaikan berdasarkan kemampuan mereka. Ini untuk proses lebih ke metode pembelajaran yang digunakan. Dan terakhir, produk yang disampaikan oleh Arif itu memberikan pilihan dalam cara siswa menunjukkan pemahaman mereka seperti melalui presentasi, poster, atau video, sehingga siswa dapat mengekspresikan diri dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada semua narasumber atas wawasan yang berharga ini. Diferensiasi dalam pembelajaran jelas merupakan pendekatan yang penting untuk mendukung semua siswa. Terima kasih untuk Eka Putri Haryati, Nur Aisyah, dan Muhammad Arif Nur Idofi yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang telah memberikan wawasan kepada kita tentang ini. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. See you.